Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ridho Bayu Haji. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Kewirausahaan Berbasis Teknologi 5. Izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Atap Studio, di mana ini merupakan solusi digital cerdas untuk pemasaran kos-kosan. Perkenalkan, anggota kelompok kami itu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ketut Bagus Ananta Dharma Kusuma dengan 3 NRPH 131. Kemudian ada Muhammad Nur Satria dengan 3 NRP akhir 140. Ada Zelika Anindita Rahman dengan NRP akhir 144. Jansen Demos Putra Nirwana dengan NRP akhir 151. Denti Sagita Rahman dengan NRP 172. Next. Jadi yang pertama itu masuk ke latar belakang. Nah, industri properti khususnya sektor kos-kosan ini terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan hunian bagi mahasiswa, pekerja, dan masyarakat urban. Namun di tengah persaingan yang semakin ketat ini, banyak pemilik kos menghadapi tantangan dalam memasarkan kos-kosan mereka. Dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada platform digital, maka Atap Studio ini hadir untuk membantu pemilik kos menjangkau calon penghuni secara lebih efektif di era digital. Nah, Atap Studio ini merupakan jasa konsultasi dan promosi khusus untuk properti kos-kosan, di mana akan membantu pemilik kos untuk meningkatkan daya tarik dan nilai jual properti mereka melalui strategi branding, konten visual, dan manajemen media sosial yang tepat sasaran. Selanjutnya, yang pertama strength atau kekuatan yang terdiri dari spesialisasi unik, yaitu fokus pada properti kos-kosan yang memberikan solusi yang lebih spesifik dan tepat sasaran. Ada layanan digital yang menawarkan strategi branding, konten visual, dan manajemen media sosial yang sangat relevan di era digital. Lalu ada efektivitas promosi untuk membantu pemilik kos menjangkau calon penghuni dengan lebih efektif. Dan ada adaptasi teknologi, menyediakan platform digital yang mengikuti tren konsumen berbasis online. Lalu ada weakness, yaitu ketergantungan pada digitalisasi. Klien yang belum melek digital atau enggan berubah bisa menjadi hambatan. Ada brand awareness awal karena sebagai bisnis baru, Atap Studio mungkin belum memiliki reputasi atau portofolio yang kuat. Lalu ada tim dan sumber daya terbatas. Jadi pada awal operasional bisa jadi kapasitas tim dan teknologi belum mumpuni. Selanjutnya, ada tingkat edukasi tinggi, yaitu banyak pemilik kos belum paham pentingnya branding dan strategi digital, sehingga perlu pendekatan edukatif. Selanjutnya ada opportunity, yaitu pertumbuhan kos-kosan. Selanjutnya ada digitalisasi UMKM, pasar yang luas, dan tren branding dan konten. Jadi pemilik kos makin sadar pentingnya visual dan citra untuk menarik penyewa. Yang terakhir ada trade, yang terdiri dari kompetitor serupa. Jadi agensi digital marketing umum yang bisa menawarkan jasa serupa meski tidak spesifik ke kos-kosan. Ada pula perubahan kebijakan properti dan perizinan. Lalu ketergantungan platform sosial dan yang terakhir resesi atau kondisi ekonomi yang bisa mengurangi kemampuan pemilik kos untuk berinteraksi dalam jasa promosi. Oke, selanjutnya yaitu untuk keunggulan bisnis. Jadi untuk Atap Studio sendiri ini tuh menawarkan nilai yang lebih dibandingkan jasa pemasaran digital pada umumnya. Jadi keunggulan kami itu meliputi yang pertama, spesialisasi di pasar kos-kosan. Jadi kami itu memahami karakteristik pasar kos secara mendalam, jadi sehingga strategi yang kami rancang benar-benar relevan dan tepat sasaran. Nah, untuk yang kedua yaitu pendekatan personal dan konseptual. Jadi setiap kos itu memiliki keunikan. Jadi di sini itu Atap Studio merancang konten dan branding yang sesuai dengan karakter lokasi dan target penyewa dari tiap properti. Kalau untuk layanannya yaitu all in one, yaitu mulai dari perencanaan strategi, pembuatan konten, hingga pemasangan iklan, semua bisa diakses dalam satu layanan terintegrasi sehingga memudahkan pemilik kos. Yang keempat yaitu hemat waktu dan efisien. Dengan manajemen waktu konten yang terjadwal dan otomatis, pemilik kos tidak perlu repot mengurus media sosial sendiri, namun tepat mendapatkan hasil optimal dari sisi promosi. Yang kelima yaitu pendekatan edukatif. Tidak hanya melayani, tapi di sini Atap Studio juga mendampingi. Lewat pelatihan dan konsultasi, pemilik kos dibekali pengetahuan agar bisa mandiri dalam pengelolaan digital.
Nah, yang keenam yaitu adanya dukungan alat bantu administratif. Jadi kami tidak hanya fokus pada promosi, tapi juga mendukung pengelolaan kos melalui template laporan keuangan sederhana, namun efektif untuk kebutuhan harian pemilik kos. Selanjutnya yaitu teknik bisnis. Jadi berikut merupakan alur operasional layanan produksi konten untuk promosi kos secara visual dan digital. Yang pertama, akuisisi dan onboarding klien. Jadi klien dapat dijangkau lewat media sosial, lalu admin mengirim form brief berisi lokasi, fasilitas, tujuan tujuan promosi dan pilihan paket. Yang kedua, perencanaan strategi konten. Jadi tim kami akan menyusun konsep visual, storytelling, dan tone konten dan menentukan segmentasi audiens, urutan unggahan, serta kebutuhan visual. Yang ketiga yaitu produksi konten. Dokumentasi akan dilakukan langsung di lokasi kos yang meliputi foto dan video properti, fasilitas, dan aktivitas dengan talent jika ada, dan menggunakan kamera, lighting, dan peralatan profesional. Yang keempat, editing dan finalisasi konten. Jadi konten akan diedit menjadi desain feed dan reels yang menarik, dan dalam paket tertentu akan juga dicantumkan link tree yang interaktif, di mana yang memenuhi lokasi, kontak, dan akun kos. Serta kami akan menyediakan revisi untuk klien. Yang kelima yaitu distribusi dan pengiriman file. File akhir akan dikirim via Google Drive dalam format siap unggah. Dan bantuan penjadwalan atau posting diberikan sesuai permintaan. Dan juga kami akan menyediakan laporan performa konten sesuai paket yang dipilih oleh customer. Yang terakhir yaitu after sales atau layanan lanjutan. Kami akan memfollow up pasca publikasi konten dan melakukan penawaran repeat orders dan paket promosi bulanan pada customer. Dan yang terakhir yaitu evaluasi performa akun untuk klien tetap. Masuk ke target pasar. Jadi dari target pasar yang dilayani oleh Atap Studio itu yaitu pemilik properti kos-kosan yang dengan karakteristik pelanggan yaitu memiliki lokasi properti strategis dekat kampus atau kawasan pendidikan, lalu terbiasa promosi melewati spanduk, brosur, dan mulut ke mulut, lalu belum familiar dengan branding digital dan media sosial, dan yang ingin meningkatkan visibilitas kos dan menjangkau mahasiswa yang lebih luas. Nah, alasan mereka butuh atap studi sendiri itu yaitu kesulitan membuat konten visual properti kos yang menarik dan profesional, tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mengelola media sosial kos, ingin meningkatkan jumlah penghuni kos dengan pemasaran digital yang efektif, dan membutuhkan partner yang paham dengan tren promosi dan preferensi mahasiswa. Nah, yang keempat yaitu untuk cara menjangkau pelanggannya sendiri, yaitu yang pertama dengan menghubungi pemilik kos langsung lewat WhatsApp atau email dengan melalui pendekatan personal, lalu melakukan promosi melalui akun media sosial atau studio, lalu bergabung dalam komunitas pemilik kos untuk memperluas jaringan dan melakukan kolaborasi dengan agen properti dan platform yang fokus pada pemilik kos. Nah, berikut merupakan price list dan paket layanan yang disediakan oleh Hattab Studio. Yang pertama ada paket 1 yang seharga Rp150.000 yang berisikan konten planning, yaitu penyusunan rencana unggahan selama periode promosi untuk memastikan pesan konten konsisten dan tepat sasaran. Selanjutnya ada 3 single post, yaitu 3 desain visual feed yang menampilkan informasi dan keunggulan kos secara menarik. Selanjutnya ada 1 Reels with Talent, yang merupakan video promosi berdurasi pendek dengan model atau talent dan disesuaikan untuk format Instagram Reels. Dan yang terakhir ada analysis report, yaitu laporan performa konten yang disajikan via dashboard visual. Selanjutnya paket yang kedua seharga Rp200.000 yang berisikan konten planning, 6 single post, 3 Reels with Talent, analisis report juga, dan ditambah dengan link tree, yaitu 1 tautan berisi lokasi kos dengan kontak WhatsApp dan media sosial untuk mempermudah akses calon penyewa. Yang terakhir ada paket ketiga, yaitu seharga Rp250.000 yang berisikan konten planning, 9 single post, 4 Reels with Talent, link tree, analysis report, dan yang terakhir yaitu Excel Financial Report yang merupakan laporan format Excel yang mencatat biaya promosi, hasil jangkauan, dan membantu pemilik untuk memantau efektivitas keuangan. Selanjutnya yaitu funding detail dan pertumbuhan customer. Di sebelah kiri terdapat fixed cost atau pengeluaran per bulan yang pasti dikeluarkan untuk mencapai bisnis ini. Yang pertama yaitu ada Canva Premium, kemudian Figma Premium,
Adobe Stock, FreePic, dan jaringan internet. Untuk pengeluaran per bulan ini berada di angka 215.000. Kemudian kami melakukan pemasaran kepada eh, pihak-pihak terdekat seperti teman, saudara, atau teman terdekat yang memiliki bisnis kos-kosan. Kemudian dari beberapa yang kami tawarkan, alhamdulillahnya terdapat beberapa orang atau pemilik kos-kosan yang minat terhadap bisnis kami. Di income ini terdapat 7 pemilik kos-kosan yang minat pada bisnis kami dan mendapatkan total harga atau pendapatan sebulan kami yaitu sebesar 1.150.000 dengan laba yang merupakan pengurangan dari fixed cost-nya, yaitu kita mendapatkan laba 935.000. Di kanan merupakan dokumentasi MOU dan bukti transaksinya. Ini merupakan salah satu bukti dokumentasi MOU. Ini merupakan di Gria Ganesha, dan ini merupakan bukti transaksi dari Gria Ganesha kepada bisnis kami. Nah, selanjutnya ini ada progres pengelolaan akun dari Gria Ganesha. Nah, Gria Ganesha ini tuh memilih paket yang pertama yaitu dengan harga 150.000. Lalu ini ada contoh 2 postingan untuk akun Gria Ganesha di Instagram. Yang pertama itu ada tentang fasilitas yang disediakan oleh Gria Ganesha, dan yang kedua itu ada lokasi dari kosnya Gria Ganesha. Nah, di sebelah kanan ini juga ada Instagram Insights. Jadi yang pertama itu ada tentang eh, jenis kelamin yang melihat dari akun Gria Ganesha ini. Dapat dilihat itu didominasi oleh wanita dengan selisih yang cukup signifikan. Kemudian itu ada top location. Eh, di kita dapat lihat itu didominasi oleh orang-orang yang berlokasi di Surabaya. Kemudian ada age range. Dapat dilihat itu akun Instagram ini itu sangat relevan untuk Gen Z atau anak milenial dengan umur yaitu dengan rentang umurnya itu 18 sampai 34. Kemudian untuk most active times itu ada di waktu antara jam 12 siang hingga 9 malam, terutama di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa target demografis utamanya itu wanita usia dengan usia 18 sampai 34 khususnya di Surabaya, dengan waktu posting terbaik untuk akun Gria Ganesha itu di jam 12 siang sampai 9 malam di hari Jumat dan Sabtu. Baik, selanjutnya masuk ke rencana pengembangan bisnis 5 hingga 10 tahun ke depan untuk Atap Studio. Nah, kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu terdapat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri, kami akan fokus kepada beberapa opsi ini. Yang pertama itu meningkatkan brand awareness, di mana menjadikan Atap Studio ini sebagai jasa yang dikenal di kalangan pemilik kos di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan juga Yogyakarta. Kemudian pastinya kami akan berfokus kepada memperluas basis klien juga, dan kami juga akan mengoptimalisasi layanan dari Atap Studio, yaitu mengembangkan layanan inti seperti branding, konten visual, dan manajemen media sosial. Kemudian untuk jangka menengah itu kami berfokus pada yang pertama itu kemitraan strategis. Nah, di mana nantinya Atap Studio ini mungkin bisa berkolaborasi dengan platform properti seperti misalnya Mamikos, OLX, yang dimana ini bertujuan untuk menjangkau pasar penyewa. Kemudian selanjutnya itu peningkatan teknologi. Nah, untuk kedepannya, Atap Studio ini mungkin akan membangun website atau aplikasi khusus untuk pemesanan layanan supaya nanti pengguna jasa kami itu lebih gampang dalam pemesanannya. Kemudian untuk selanjutnya itu ada penguatan tim. Kemungkinan untuk Atap Studio ini akan memperluas timnya menjadi 30 hingga 50 orang, di mana kami akan merekrut mungkin spesialis pemasaran, spesialis pengembangan bisnis, dan pengembangan untuk teknologi yang akan kami gunakan. Kemudian selanjutnya itu ada ekspansi wilayah. Nah, Atap Studio ini kemungkinan
akan mulai membuka layanan di luar Pulau Jawa seperti Bali, Makassar, dan Medan secara bertahap nantinya. Kemudian yang terakhir itu jangka panjang. Nah, kemungkinan Atap Studio nanti akan bisa bertransformasi menjadi kreatif properti agensi yang tidak hanya fokus pada branding kos-kosan, tapi juga menjadi agensi kreatif properti seperti apartemen, villa, dan hunian eksklusif lainnya. Kemudian yang terakhir itu kami akan mulai ekspansi layanan ke Asia Tenggara. Nah, nanti ketika Atap Studio telah mempunyai branding yang bagus dan market yang luas di Indonesia, langkah selanjutnya itu adalah kami mencoba untuk ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara, yaitu negara-negara seperti Filipina, Thailand, Vietnam, yang dimana tujuannya itu untuk mencapai nilai jual dan reputasi yang lebih tinggi untuk Atap Studio. Sekian dari presentasi hasil kerja kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.